Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang hal-hal yang awal yang bisa kita lakukan ketika kita mau memasukkan jurnal, ya. Nah, jadi kita mulai dengan kita melihat website jurnal tersebut, ya kan? Kita perlu tahu apakah kita harus membuka akun terlebih dahulu agar ketika pada saatnya kita mau mensubmit jurnal kita tinggal masuk ke akun kita. Nah, baru ya kita bisa memulai proses submission, ya. Nah, lalu ada beberapa hal juga yang perlu kita ketahui, ya kan? Yang pertama itu bahwa khusus untuk jurnal JACS ini, ya, bahwa jangan memakai kata first atau novel, ya, first atau novel dalam judulnya. Nah, karena kalau first itu kesannya memang terlalu ambisius gitu, ya, berarti pertama kali menemukan. Enggak, sekarang zaman sekarang agak susah gitu karena biasanya penelitian-penelitian tuh lebih ke arah modifikasi gitu, ya. Nah, lalu macam-macam tadi minggu lalu kita pelajari juga bahwa jangan self excessive self citation, ya. Jadi usahakan kalaupun kita mau mensitasi hasil karya kita boleh, tapi jangan pula semua karya kita kita sitasi di manuskrip kita yang terbaru gitu, ya. Nah, jadi self excessive self citation itu dilarang. Makanya ini ada tanda tambahan kata excessive, ya. Nah, ini logo-logo. Oke. Ya. Nah, jadi nggak boleh pakai maksudnya sitasi diri kita sendiri boleh, tapi jangan eksesif. Makanya ada kata di sini eksesif, ya. Yang berlebihan itu yang nggak boleh. Oke. Nah, lalu minggu lalu juga kita belajar bahwa nggak boleh ada logo, ya. Logo, misalnya nggak boleh ada trademark item, jadi institutional logo, image, produk. Nah, misalnya contohnya kan, nanti kalian misalnya penelitiannya, kalian mau membuat biodiesel dari minyak kelapa brand ini, brand tertentu, brand Barco gitu misalnya. Nah, Barco itu nggak boleh kalian tulis di artikel kalian. Karena kenapa? Karena memang untuk artikel itu sebaiknya nama produk, brand produk, trademark produk, berarti produk yang sudah di copyrighted, sebaiknya tidak kita masukkan ke dalam artikel kita, ya. Oke. Nah, baru kita masuk ke skopnya. Minggu lalu udah, ya, skopnya udah kita pelajari, ya. Nah, sekarang kita masuk ke manuskrip type, ya kan? Nah, manuskrip types ini kalau kalian bisa lihat di sini berarti kalian perlu melihat sebenarnya kalian itu penelitiannya apa, ya. Nah, penelitiannya apa? Nah, jadi kebetulan di sini disebutkan khusus untuk JACS, ya, bahwa dia eh, harus lebih ke pure chemistry, ya. Nah, jadi di sini kan ditulis articles most appropriate for publication in JACS are those that deal with some phase of pure chemistry. Ya, jadi harus dipisahkan dari applied chemistry. Nah, jadi benar-benar sebenarnya kalau kita mau publish di JACS ini lebih ke ilmu-ilmu yang fundamental, ya. Nah, apakah ini sama untuk semua semua publikasi jenis publikasi? Tentunya enggak. Makanya saran saya selalu kalian bacalah author guide-nya, ya, author guide-nya, sehingga kalian tidak ditolak karena masalah sepele, ya. Jangan pula ditolak gara-gara ternyata eh, hasil karya kalian itu tidak sesuai dengan si visi misi dari si jurnal, ya. Nah, baru di sini ada ditulis articles of high scientific quality, originality, significance, and conceptual novelty
that are of interest to the wide and diverse contemporary readership of JAX. Artinya apa? Artinya karena ini khusus untuk JAX ya. JAX itu kan minggu lalu kita pelajari dia impact faktornya tinggi, citation index-nya juga tinggi. Nah, artinya apa? Artinya berarti banyak peneliti-peneliti kimia ya, mereka lebih suka kalau mensitasi paper-paper dari JAX. Nah, otomatis makanya JAX itu sangat-sangat selektif ya. Nah, di sini disebut high scientific quality. Nah, jadi misalnya gini contohnya, kalian ada penelitian. Nah, kalian mengkarakterisasi atau menganalisa hasil kalian itu misalnya hanya dengan UV vis, spektrofotometri UV vis. Nah, itu kemungkinan besar nggak akan diterima di JAX. Nah, jadi di JAX itu pakai apa yang diterima? Ya, pakai minimal kalian pakai misalnya NMR ya, nuclear magnetic resonance, atau misalnya kalian pakai kalaupun pakai SEM harus pakai SEM yang EDX ya, scanning electron microscope yang EDX. Kenapa? Karena di sini harus high scientific quality. Nah, berarti data yang kalian sajikan harus berkualitas tinggi. Ya. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, dia originality. Nah, originality itu maksudnya bagaimana? Berarti pekerjaan yang kalian lakukan itu harus belum pernah dikerjakan orang lain. Ya. Jadi belum pernah dikerjakan orang lain. Jadi kalau misalnya sudah pernah ada orang yang mengerjakan, ya kalian hanya misalnya sedikit-sedikit hanya misalnya memodifikasi pH, misalnya contohnya memodifikasi hal-hal yang sederhana, itu tidak akan diterima di JAX. Ya, nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga significance. Nah, jadi apa sebenarnya gunanya kalian mengerjakan itu? Ada nggak signifikansinya? Kalau misalnya kalian mengerjakannya just for the sake of doing it, nah itu berarti kan nggak ada signifikannya ya kan? Nah, jadi harus ada signifikannya. Misalnya signifikannya kalian membuat material. Nah, material itu merupakan nantinya bisa dipakai sebagai katalis untuk fuel cell misalnya. Nah, itu kan fuel cell itu kan sekarang termasuk salah satu atau misalnya bahan untuk quantum dot. Nah, itu kan hal-hal yang signifikannya mulai diperlukan. Kenapa? Karena sekarang kan kita mau beralih dari bahan bakar fosil ke bahan bakar yang misalnya lebih ramah lingkungan ya, yang tidak bergantung pada bahan bakar fosil. Nah, berarti misalnya kalau kita berbicara quantum dots, nah berarti itu ada signifikannya kan. Nah, jadi makanya di sini signifikannya itu perlu. Nah, yang berikutnya adalah conceptual novelty. Apa arti conceptual novelty ini? Ada yang bisa kasih tahu saya? Conceptual novelty. Novelty itu apa artinya? Novelty itu apa artinya? Hmm? Kebaruan, Mem. Kebaruan. Oh, berarti kalau misalnya sesuatu itu yang, makanya saya bilang kalau dia tidak ada kebaruannya secara konsep, nah berarti akan ditolak di JAX. Nah makanya kalau kalian perhatikan, nanti kalau kalian sekali-sekali lihat gitu ya, search browsing aja di websitenya JAX, nanti kalian lihat di situ ya, rata-rata penelitiannya itu pertama itu novelty-nya sangat-sangat tinggi gitu ya, maksudnya sangat-sangat kebaruannya sangat-sangat tinggi karena kebanyakan belum ada orang yang mengerjakan, itu yang pertama. Yang kedua, kualitas dari datanya juga sangat bagus gitu ya. Misalnya kalaupun mereka mengambil gambar SEM, nah benar-benar gambar SEM-nya yang kualitas bagus, yang dia gambarnya jelas, tahu apa yang mau dilihat. Nah, jadi makanya kalau untuk ini perlu kalian baca, perlu kalian baca apa yang jurnal itu mau. Nah, ini kan si JAX nih secara jelas, secara gamblang
di outer guidance dinyatakan apa yang mereka mau dari manuskrip kita. Nah, kalau dari sini kan kita bisa kalian kan tahu ceritanya kalau kita kan harus bisa juga kita menilai diri kita sendiri kan. Nah, dari kita membaca gini, kita nilailah, kita rasa artikel kita itu sudah masuk level yang disebutkan oleh Jax ini atau enggak. Nah, kalau kita merasa sudah, ya kita lanjutkan proses submission kita. Nah, tapi kalau kita rasa belum lah, karena ini novelty-nya belum mencapai tahap yang seperti mereka bilang ini conceptual novelty. Nah, berarti kan kebaruannya lebih lagi gitu ya. Nah, berarti kalian turunkanlah standar kalian. Oh iya, ini kan masih belum gitu. Berarti bisa juga kalian ambil jurnal-jurnal Q3 gitu kan, jurnal-jurnal Q4 yang tentunya tuntutannya tidak akan setinggi jurnal-jurnal Jax ini. Oke? Nah, jadi ini hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian memasukkan jurnal. Jadi makanya ketika kalian melakukan penelitian, ya kan? Nah, tentunya tujuan akhir, salah satu tujuan dalam penelitian itu adalah kalian berhasil misalnya mempublish paper, ya kan? Nah, jadi sebelum kalian misalnya melakukan itu, kalian pikirkan ketika kalian bekerja mau mau kualitas apa pekerjaan kalian itu. Nah, jadi supaya nanti outputnya mau jurnal seperti apa gitu ya. Nah, memang kalian kan nanti kalian kan wajib ada publikasi ya sebelum misalnya kalian maju sidang itu paling enggak harus ada letter of acceptance-nya, LOA-nya kan. Nah, sejauh ini memang kalian kan tidak paksa untuk mempublish di jurnal-jurnal yang kualitasnya misalnya standarnya Q gitu enggak ya. Nah, biasanya kalau jurnal di jurusan kita Sinta 4, nah itu udah cukup untuk kalian. Tapi kan nggak ada salahnya kalau misalnya nanti suatu saat kalian punya rencana sekolah S2. Nah, kita nggak tahu masa depan kan. Nah, bisa aja kalian misalnya punya rencana sekolah S2. Nah, berarti kalau kalian punya rencana sekolah S2, otomatis nanti akan dilihat CV kalian. Nah, dari CV apa yang dilihat? Berapa sudah publikasi kalian? Ya. Nah, kalaupun kalian ada publikasi, seberapa berkualitas publikasi kalian, sampai di mana kalian memasuk jurnal seperti apa yang kalian publish papernya. Oke? Nah, jadi itu hal-hal yang perlu kalian, walaupun kalian masih semester 2, nah nggak terasa. Itu nggak terasa. Tahu-tahu nanti kalian udah semester depan kalian udah mulai masuk gas dan termo. Nggak terasa nanti tahu-tahu kalian udah harus bersiap-siap untuk sempro. Nah, jadi dari sekarang kalian berlatih, banyak cari tahu hal-hal seperti ini, sehingga nanti ketika harus kalian mensubmit jurnal, ya kan? Itu kan urusan kalian, pembimbing kalian nggak turut campur itu. Jadi kalian yang harus cari tahu nanti semuanya. Ya, nah jadi makanya dari sekarang kalian pelan-pelan nanti kayak kami kan masih semester 2 Bu, nggak perlu lah Bu, kami serius-serius sekali gitu. Nggak terasa, saya dulu lulus S3 2019 kan, nah, 2020 saya mengajar anak angkatan 2019 literatur kimia. Nah sekarang anak angkatan 2019 nggak terasa karena sibuk ya kan. Nah, tahu-tahu sekarang mereka udah pada mau lulus, malah ada yang sudah sidang, ya. Jadi waktu itu cepat berlalu. Kalau kalian tidak memanfaatkan waktu dengan baik, ya nanti kalian yang ketinggalan gitu ya. Apalagi sibuk kan. Semester ini berapa praktikum? 4. Sibuk enggak? Sibuk kan? Nah, nanti nggak terasa. Jadi kalau kalian tidak serius, nah ini memang hal-hal seperti ini yang kalian baca outer guides ini janganlah tentunya di jam-jam kalian kuliah. Nah, kalian bisa misalnya kalau lagi-lagi santai kan, misalnya hari Sabtu ada ngerjain tugas, tapi kan ada juga santainya sekali-sekali lihatlah browsing jurnal ya. Nah, dari situ nanti kalian bisa belajar banyak hal. Oke?
Nah, ini yang kita bisa lihat dari jurnal JACS ya. Nah, baru di sini ada di sini articles on methodology should include one or more application of widespread interest. Nah, jadi ada kadang-kadang penelitian itu yang dia disajikannya adalah metodologi. Metode untuk ini, metode untuk ini. Nah, jadi kalau si JACS ini mau kalau misalnya metodologi, artikelnya tentang metodologi, jadi harus disebutkan aplikasi dari si metodologi ini apa. Ya, itu yang di sini yang bisa si JACS ini sarankan. Oke. Nah, baru di sini ada papers that draw conclusion from the treatment of existing data must also include significant new data and make new experimental or theoretical prediction of broad interest. Nah, jadi di sini ada juga gitu ya penelitian. Misalnya ada suatu data, ya kan? Ada suatu data, nah dari data itu kita mau mengambil kesimpulan. Nah, tapi boleh seperti itu ya, mengambil kesimpulan dari data yang sudah ada. Tetapi kalau menurut JACS, tidak cukup hanya kesimpulannya aja yang kita sajikan di JACS, tapi kita juga harus memberikan data yang baru. Nah, data yang baru itu apakah sesuai dengan kesimpulan yang kita ambil dari data yang sudah ada itu. Nah, selain itu harus ada eksperimental baru yang kita sajikan, gitu ya. Oke. Nah, inilah pendahuluannya ya dari artikel seperti apa yang JACS itu mau. Nah, yang berikutnya ini ada template. Nah, template itu minggu lalu saya sudah tunjukkan ya. Template-nya itu kan dia kolomnya 2, ya kan? Kolomnya 2. Nah, baru di situ kalau kita copy paste otomatis nanti dia sudah mengikuti font, space dan segala peraturan yang ada si JACS-nya mau. Nah, jadi sebenarnya kalau kita nggak mau pakai template nggak apa-apa, tapi ngapain kita bikin capek lagi harus atur-atur? Karena kalau kita pakai template kan otomatis ketika kita copy paste dari draft kita, otomatis dia sudah mengikuti template-nya si JACS ini. Nah, di sini dia times and symbol font, ya. If an author choose not to use a template, nah misalnya kalau kita nggak mau pakai template, nah kita harus memilih fontnya apa, times, ya. Nah, baru ukurannya ini jaraknya 1,5 atau double line spacing should be used, ya. Nah, baru di sini kalau ada file-file data, ya, kita upload pakai ASCII, ya. ASCII, formatnya ASCII atau text only, ya. Nah, baru ada juga di sini katanya harus pakai rich text format kalau misalnya kita memakai word yang berasal dari misalnya China, Korea, Jepang gitu ya, karena kan non-Western version of word. Nah, berarti kan di situ kan kalau misalnya kita kan di sini A, B, C, D, E, F, G kan, ya kan? Nah, kalau misalnya kita pakai non-Western version itu kan biasanya walaupun misalnya A yang kita ketik lain yang muncul kan karena dia hurufnya berbeda kan. Kalau misalnya orang Korea ya, orang China, orang Jepang itu kan hurufnya beda. Nah, ketika mereka misalnya mau memasukkan jurnal, nah itu harus pakai rich text format RTF ya. Oke. Nah, ini persyaratan dari dokumennya ya, persyaratan dari filenya. Nah, jadi misalnya contohnya kalian dapat data, misalnya data-data apa? Misalnya XPS, ya. XPS itu kan X-ray, foto, elektron, spektroskopi. Nah, data XPS itu kan kalian masukkan nanti kan langsung grafiknya. Nah, grafiknya bisa kita gambar pakai software menggambar gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau masukkan data-data itu, nah data-data itu harus dalam
format ASCII. Ya, ASCII. Nah, biasanya dari Excel kita ubah ke ASCII. Ya. Nah, yang berikutnya ini ada communication. Nah, communication. Kalian belajar kan kemarin communication kan apa namanya artikel jenis komunikasi, belajar nggak kemarin sama Pak Mundra? Belajar ya? Mem. Nah, belajar ya. Nah, apa bedanya full article dengan communication? Apa bedanya? Kalau full paper itu dia penelitian terbaru, Mem. Komunikasi nggak terbaru? Terbaru tapi yang belum sempurna gitu, Mem, supaya tidak ada keduluan orang lain, Mem. Ya, jadi di sini makanya di sini disebutkan kalau kita mau memasukkan jurnal dalam bentuk komunikasi, kita harus sebutkan bahwa dia restricted to report of unusual urgency, ya. Nah, misalnya contohnya kemarin ingat nggak waktu kita zaman COVID, ya kan? Ketika zaman COVID kita itu banyak artikel-artikel komunikasi dalam bentuk artikel-artikel komunikasi dengan topik COVID. Ya, kenapa? Karena ada unusual urgency. Nah, jadi misalnya contohnya para dokter gitu melakukan analisa, melakukan observasi pada pasien COVID. Nah, mereka belum ada solusinya. Nah, tapi hasil observasinya itu mereka bisa tulis dalam bentuk artikel. Nah, itu bisa dalam bentuk komunikasi. Kenapa? Karena di situ hanya laporan observasi mereka, ya kan? Nah, makanya di sini biasanya komunikasi itu adalah unusual urgency, timeline, significant, and broad interest. Karena COVID kan waktu itu benar-benar interest semua orang ya, karena gara-gara COVID kita sampai harus di rumah ya, nggak kemana-mana, harus di rumah, nggak boleh sembarangan. Nah, jadi makanya itu broad interest semua orang. Nah, baru signifikannya tinggi karena misalnya kalau ada hasil observasi dari para dokter atau perawat, nah nanti diharapkan kemungkinan dari hasil observasi itu bisa ditemukan solusi ya. Nah, jadi makanya itu bisa ada communication. Oke. Nah, berarti di sini si communication ini a brief statement explaining how the manuscript meets the criteria of urgency and significance should be included in the author's cover letter. Jadi makanya ketika kalian mau menulis komunikasi, cover letter itu kan surat kalian ke pemimpin, ke editor jurnal. Nah, jadi di surat itu harus kalian tuliskan kenapa penting laporan komunikasi kalian ini. Karena misalnya kalian menyatakan bahwa dengan masa, misalnya contohnya kalian melakukan observasi itu tadi ya, dengan masa pandemi seperti ini, diharapkan laporan observasi ini akan membantu para peneliti misalnya untuk bisa mendevelop vaksin atau bisa mendevelop proses pencegahan, ya kan? Nah, dari kalian ada nggak yang pernah kena COVID kemarin? Ada nggak? Ada yang pernah kena COVID nggak? Nggak ada ya. Saya juga nggak pernah ya. Jadi maksudnya puji Tuhan kita dilindungi lah ya, tidak kena hal-hal seperti itu. Oke? Nah, jadi inilah communication-nya. Nah, di sini tapi ada konsep yang major. Karena di sini disebutkan the major concept must not have appeared previously as a report or publication. Nah, ini persyaratan komunikasi. Jadi komunikasi itu nggak boleh sesuatu yang pernah diterbitkan. Jadi benar-benar kalaupun observasi, laporan observasi harus laporan observasi yang baru, yang belum pernah diterbitkan, ya kan? Nah, misalnya contohnya nih, ini ada kata disebutkan, if a previous communication by the same author has already appeared and the present manuscript describe a technical improvement or increase in the scope work, it will not be accepted. Ya, jadi misalnya gini, dia sudah pernah mengeluarkan
manuskrip komunikasi sebelumnya dengan topik yang sama. Baru dia keluarkan lagi dengan topik yang sama, ya kan? Hanya menyebutkan bahwa ada sedikit improvement. Nah, tapi kalau improvementnya itu tidak novel, ya, without a novel conceptual advance, yang berarti dia tidak terkebaruannya tidak ada secara konsep, ya. Baru dia tidak maksudnya tidak levelnya tidak advance. Nah, itu tidak akan diterima, ya. Jadi boleh misalnya kita dengan topik yang sama, tetapi dia harus ada kebaruannya lagi. Nggak boleh misalnya yang itu juga yang kita laporkan sebagai komunikasi. Nah, di sini ada persyaratannya. Komunikasi itu tidak boleh melewati 2.200 kata. Nah, 2.200 kata ini sudah termasuk judul, sudah termasuk footnote, sudah termasuk caption dari grafik, ya. Baru, tapi reference are not included in the word account. Nah, jadi makanya kalau reference itu tidak termasuk dalam hitungannya, ya, tidak termasuk dalam hitungannya. Nah, jadi di sini ini yang kita pelajari persyaratan dari komunikasinya. Kenapa ini? Oke, nggak apa-apa lah. Nah, baru selanjutnya di sini, ya, oke. Nah, di sini the current communication template. Nah, di sini kalau kalian klik di sini, klik link yang warna biru ini. Nah, nanti kalian langsung bisa download template dari si komunikasi itu, ya. Nah, jadi ternyata kalau kalian lihat di sini, ya, si Jax ini tidak hanya menerbitkan full artikel, ya, berarti artikel yang lengkap, dia juga bisa menerbitkan komunikasi. Nah, selain komunikasi, perspektif pun bisa dimasukkan. Nah, perspektif itu kemarin kalian ada belajar juga dari Pak Mundra, kan? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nah, perspektif ini sebenarnya personal review of a field area. Nah, jadi biasanya kalau seseorang sudah berhasil menulis perspektif, berarti dia harus seseorang yang sudah senior di penelitian tersebut. Ya, makanya kan kenapa? Karena di sini personal review of a field or area. Bagaimana kita bisa mereview suatu topik kalau kita belum pernah melakukan itu. Nah, jadi biasanya makanya perspektif ini biasanya orang-orang yang sudah misalnya 20 tahun, 25 tahun bekerja di bidang itu, sehingga dia bisa mengeluarkan, bisa mensubmit paper tentang perspektif. Nah, jadi di sini perspektif author are asked to assess the current status of the field with an emphasis of toward identifying key advances. Nah, jadi makanya pertama dia akan menganalisa apa hasil-hasil yang sudah didapat saat ini. Nah, selanjutnya di perspektif itu dia harus juga mampu, ya kan? Harus juga mampu menyatakan kira-kira ke depannya riset ini harus kemana fokusnya. Ya. Nah, jadi perspektif itu tidak hanya sekedar dia menyatakan, oh ini melakukan ini melakukan ini melakukan ini, si ini melakukan ini. Tidak hanya sebatas itu. Nah, jadi di perspektif dia coba tulis list apa yang sudah terjadi sekarang. Nah, dari apa yang sudah terjadi sekarang, dia di perspektif itu harus bisa menyarankan kira-kira ke depannya para peneliti harus melakukan apa gitu. Nah, jadi makanya perspektif ini
tidak gampang ya. Makanya di sini disebutkan authors interested in submitting a perspective are strongly encouraged to contact an editor prior to manuscript preparation and submission. Jadi nggak bisa kita tulis perspektif lalu kita langsung submit, nggak bisa. Kenapa? Karena untuk perspektif ini kita harus kontak dulu editornya. Kira-kira perspektif yang kita tulis ini sesuai nggak dengan visi dan misi si jurnalnya. Ya. Nah di sini perspektif should be no more than 9,000 word, including abstract, main text, and figure caption. Jadi kalau kalian lihat di sini lebih panjang perspektif dari si komunikasi, ya. Komunikasi dia maksimum 2.200, ya kan? Perspektif ini dia maksimum 9.000 word. Oke? Nah, jadi ini yang perlu kita pelajari. Nah, coba kita lihat apakah ada contoh perspektif di jurnal JACS ya. Nah, jadi biasanya perspektif itu diterbitkan mungkin tidak tiap bulan, ya kan? Mungkin tak berapa bulan sekali. Kemarin JACS itu ingat nggak kalian? Terbitnya berapa kali? Hah? Berapa kali terbitnya JACS? Ada yang ingat nggak? Hah? Nggak ada yang ingat ya? Ya udah, nggak apa-apa. Kalau nggak ingat. Nah, kita lihat di sini, ya kan? Nah, ini websitenya JACS, ya kan? Kalau kalian lihat di sini ada beberapa isu. Nah, April aja dia sudah terbit 2 kali. Jadi ada April 5, ya kan? Dengan April 12. Nah, April 12 ini dia current issue. Berarti yang terbaru itu adalah April 12. Nah, kita coba klik apakah ada perspektif. Ada perspektif, ya kan? Kalau kalian lihat di sini kan, nah dia ada spotlight, ya kan? Ini di isu yang April ini ada spotlight, baru ada perspektif. Nah, perspektif ini coba kita lihat. Ada apa di sini? Jadi ini perspektif. Nah, kenapa ini penting? Kan? Karena aptamer target delivery of functional nucleic acid. Nah, berarti ada kaitannya dengan tubuh gitu ya, dengan tubuh. Nah, dengan sel, dengan organ. Nah, jadi bisa kita jadikan dia perspektif. Nah, kita lihat apa di edisi sebelumnya ada nggak perspektif? Nah, di sini di volume yang volume 13, isu 13 ini ada nggak perspektif? Kita lihat. Oh, ada. Jadi berarti dia setiap terbit dia ada perspektif. Nah, terus beda-beda. Kalau kalian lihat di sini hanya satu orang pengarangnya, ya kan? Di sini hanya satu orang, James M. Mayer. Nah, sementara yang tadi itu, yang ini perspektifnya banyak nggak pengarangnya? Nah, inilah contoh-contoh paper yang merupakan perspektif. Nah, kita lihat di sini apa perspektif. Nah, kebetulan kalau yang ini dia banyak pengarangnya, ya. Nah, kalau udah disebutnya ini perspektif, ya, berarti ini udah paper pilihan ya, paper-paper yang memang sudah dipilih, gitu ya. Nah, itulah dia perspektif. Nah, sekarang
kita masuk ke publishing center-nya, ya kan? Publishing center. Nah, di sini berarti kalian bisa lihat bahwa ada Mastering the Art of Scientific Publication. Nah, di sini kalau kita klik ini, ya kan? Nah, kalau kalian klik itu muncul ini, ya, Mastering the Art of Publication. Apa isinya? Isinya adalah kalau kalian lihat apa tips-tips dari editor, ya. Ini perlu kalian, misalnya kalau kalian mau tahu, perlu kalian baca karena di sini dinyatakan mungkin apa aja persyaratannya, yang apa aja tips-tipsnya supaya kalian bisa publish di jurnal-jurnal yang berkualitas. Karena kalau editor yang memberikan tips berarti kan mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman gitu ya. Nah, jadi bisa kita baca di situ, ya kan? Nah, baru sekarang kita masuk ke manuscript preparation. Jadi di manuscript preparation ini, ya kan, kalian lihat di sini ada stylenya yang bisa kalian klik kira-kira apa aja. Nah, baru di sini dinyatakan bahwa ada 2 macam ya template yang bisa kalian ambil tergantung dengan operating system kalian, ya kan. Kalau kalian pakai Windows bisa pakai yang ini. Nah, kalau kalian pakai Macintosh bisa yang ini. Nah, ada juga kalau kalian nggak pakai Word, ya. Nah, kalau kalian nggak pakai Word, kalian bisa pakai LaTeX, namanya LaTeX. Jadi kalau misalnya kalau misalnya tiba-tiba misalnya nanti kan skripsi kalian dapatnya dengan Prof. Asep. Nah, Prof. Asep itu penelitiannya banyak theoretical ya, theoretical computer modeling. Nah, berarti kalau computer modeling kebanyakan kalian mungkin harus mengetik formula-formula matematika yang dikaitkan dengan kimia. Nah, otomatis kalau Word dia terlalu capek kita memakai Word kalau untuk paper yang banyak persamaan matematikanya. Nah, tapi kalau misalnya paper kita banyak persamaan matematika, nah lebih bagus kita pakai LaTeX ya, LaTeX. Nah, jadi makanya si JAX ini tidak hanya menerima Word, tetapi juga menerima LaTeX. Oke. Nah, ini kan udah kita baca tentang template, sudah baca software apa. Nah, selanjutnya cover letter. Nah, ini juga penting. Cover letter itu apa menurut kalian? Menurut kalian cover letter itu apa? Ada yang bisa kasih tahu saya? Kira-kira cover letter itu apa sih? Seperti latar belakang sebelum penelitian, Mem. Seperti apa? Latar belakang gitu, Mem, sebelum dilakukan penelitian. Bukan ya. Nah, cover letter ini adalah surat ya. Surat ke editor. Surat ke editor ketika kita mau memasukkan submission kita. Jadi sebelum kita memasukkan submission kita harus bisa juga menulis cover letter ini. Ya, makanya di sini ditulis during the submission process you may type it or paste it into the submission system or you may attach it as a file. Jadi ini sebenarnya adalah surat. Nah, suratnya ini bisa kita ketik di kalau nanti ada di bagian submission itu, tapi bisa juga kita attach, kita ketik di Word, baru kita attach ya. Nah, surat itu apa isinya? Surat itu isinya pertama siapa aja pengarangnya. Ya, itu isinya. 1. Kedua, alamat dan email address. Ya, jadi kalau kita berarti alamat Unimed. Nah, baru alamat emailnya. Nah, baru harus ada juga telepon kita berapa, fax kita berapa.
Ya. Nah, jadi cover letter ini ya itu merupakan seperti kayak introduction apa isi paper kita secara concise. Nah, kita tulis ya, baru kita tujukan ke editor. Nah, jadi makanya di sini all editorial correspondence concerning receipt, status, review, revision, and publication of manuscript will be sent only to one person. Nah, makanya di situ kalian ada sering kalau baca, ada pernah baca corresponding author nggak? Corresponding author, pernah? Pernah, Mem. Jadi corresponding author inilah yang menulis cover letter itu. Biasanya pun alamat email dari si corresponding author ini yang ada di cover letter itu. Nah, jadi makanya semua ini kalau kalian lihat di sini all editorial correspondence. Jadi surat menyurat. Nah, berarti nanti email dari si corresponding letter inilah yang dituju oleh editor untuk memberikan status bagaimana status publikasinya, apakah sudah diterima ya consider receipt, misalnya sudah diterima di tangan editor. Nah, sesudah itu misalnya tulis bahwa si paper itu under review ya. Nah, sesudah under review misalnya dia juga mengirim bahwa dia harus membuat revisi. Nah, terakhir sesudah dilakukan revisi baru ke email tersebut juga dinyatakan apakah artikel tersebut diterima atau tidak. Nah, makanya di sini ditulis bahwa semuanya harus dikirim ke corresponding author. Ya, corresponding author. Nah, jadi makanya di sini misalnya kalau nanti saya tanya di ujian, apa tugas dari corresponding author? Apa tugas dari corresponding author dalam hal ini? Gimana, Mem? Siapa yang jawab ini? Mem, tadi pertanyaannya apa, Mem? Apa? Tadi nggak kedengaran, Mem. Apa tugas dari corresponding author? Tugas dari corresponding author itu, Mem, kayak kalau kita sebagai pembaca jurnalnya ingin mengetahui lebih lanjut isi dalam jurnal tersebut, bisa bertanya ke dia, Mem. Kalau seperti kita pembaca jurnal tersebut pengen lebih tahu lanjut tentang penelitian tersebut, bisa bertanya ke dia gitu, Mem. Enggak, bukan itu ya tugasnya ya. Nah, tugasnya ini kalau kalian baca sini, the corresponding author is responsible for communicating the manuscript or status to all co-author. Nah, baru obtaining the co-author assents to any substantial changes of the content. Jadi maksudnya tugasnya bukan untuk berkomunikasi dengan pembaca jurnal ya, enggak ya. Jadi tugas si corresponding author ini ya kan, komunikasi dengan editor jurnal. Nah, selain itu dia komunikasi juga dengan author yang lain. Nah, jadi misalnya ada kan kayak tadi misalnya contohnya, ada pengarangnya banyak, misalnya 5 kan, kalian misalnya PKM. Kalau PKM itu kan biasanya 5 kan? Benar nggak? Nah, satu grup. Nah, tapi kalian ada pembimbing kan? Benar nggak? Nah, biasanya kalau kalian memasukkan jurnal, pembimbing kalian jadi corresponding author. Benar nggak? Ya kan? Nah, berarti nanti sesudah dimasukkan jurnalnya, nah pembimbing kalian yang merupakan corresponding author itu bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan kalian para author yang lain, co-author untuk menjelaskan bahwa misalnya ini papernya sudah disubmit, itu satu. Baru yang kedua misalnya ternyata kemarin setelah revisi ada beberapa perubahan, ini perubahannya. Nah, itu adalah tugas dari si corresponding author. Ya, coba kalian catat. Nanti kalau saya tanya di ujian, tahu nggak? Kira-kira. Nah, jadi sekarang saya tanya lagi, apa tugas corresponding author? Komunikasi dengan editor jurnal dengan editor yang lain. Nah, satu, dia komunikasi dengan editor jurnal. Kedua, dia komunikasi dengan
co-author. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan pembaca. Si corresponding author tidak berkewajiban untuk menjelaskan kepada pembaca bagaimana isi dari jurnalnya, enggak ya. Nah, dia hanya bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan editor dan dengan si co-author. Ya. Nah, baru di sini ada ditulis the cover letter may suggest the name of an appropriate JAX associate editor. Jadi ketika kalian misalnya mengirim ke cover letter, kalian bisa sebut bahwa we hopefully this editor, misalnya kalian sebut namanya, kami berharap editor yang ini yang bisa mereview paper kami karena penelitiannya mirip dengan apa yang kami kerjakan. Bisa seperti itu. Tetapi ya kan, walaupun misalnya kita nyatakan seperti itu, belum tentu dikabulkan ya, tapi kita bisa tulis di cover letter. Nah, kita pengen siapa yang mereview, editor mana yang mereview ya. Nah, baru di sini ya kan, however manuscript assignment to associate editor is ultimately at the discretion of editor. Nah, jadi makanya kita boleh menyarankan siapa yang kita mau pilih sebagai editor yang mereview, tapi semuanya keputusan di tangan editor in chief ya. Nah, baru di sini authors must suggest a minimum of 6 to 8% of competent to review their manuscript ya. Nah, jadi si author ini bisa bilang, oke, saya pengen paper ini direview oleh profesor ini, jadi 6 orang yang kalian bisa tuliskan di situ. Maksudnya apa? Kalian tahu yakin kalau 6 orang ini mengerti isi paper kalian. Berarti yang 6 yang kalian pilih ini harus penelitiannya ya mirip dengan penelitian kalian. Nah, jadi kalian bisa sarankan. Nah, tapi nanti hak si associate editor untuk menentukan siapa yang mereview paper kalian. Ya, jadi ini bukan editornya, bukan 6 editor enggak ya, tapi 6 peneliti yang mirip penelitiannya dengan kalian. Sudah ngerti kan? Jelas nggak? Mem, izin bertanya, Mem. Silakan. Nah, tadi kan Mem bilang kalau misalnya kita menulis jurnal kan itu kan ada tingkat ketelitian lebih tinggi kan, Mem, sama keterbaruan yang lebih baik kan, Mem. Jadi kalau misalnya dalam suatu kasus gini kan, Mem, kita ingin meneliti suatu hal gitu kan, Mem. Terus di dalam penelitian itu kita kendala dengan alat gitu kan, Mem. Terus kita oper sampel kita ke tempat yang udah ada gitu alatnya gitu kan, Mem. Terus udah dapat lah hasilnya gitu kan, Mem. Kita tinggal nulis jurnal kita kan, Mem. Terus dan pas pengetahuan kita ternyata data hasil itu udah bocor gitu kan, Mem. Udah bocor. Terus udah bocor, rupanya yang udah dapat data kita duluan ini dia udah menerbitkan jurnal gitu kan, Mem. Itu gimana, Mem? Bisa nggak kita komunikasi dengan authornya dulu, Mem, sebelum kita menulis jurnal itu, Mem? Bisa misalnya kita bisa nyatakan bahwa kan kita misalnya memasukkan analisa itu kan bisa kita sebutkan tanggalnya berapa. Misalnya buktinya ini kami memasukkan data sampel ini untuk dianalisa tanggal segini. Nah, ternyata pada tanggal segini ada paper tentang data ini sudah terbit. Lagian nggak akan mungkin misalnya orang ketiga itu bisa menulis paper itu kan, karena mereka kan hanya menganalisa sampel. Pertama misalnya proses mendapatkan sampel itu mereka kan nggak tahu kan, hanya kamu kan yang tahu, benar nggak? Jadi agak sulit mereka misalnya, mana mungkin mereka hanya menulis paper hanya berdasarkan si data tersebut. Karena data tersebut mereka detailnya tahu nggak apa komposisinya, apa gimana cara membuatnya. Jadi kalaupun misalnya akhirnya ada orang yang seperti itu, nah kita bisa klaim. Banyak pernah ada kejadian, ya ini bukan masalah
memakai data orang, tapi misalnya mirip-mirip lah, misalnya mencuri hasil karya orang, pernah ditarik, ada kayak gitu kejadian. Ya, jadi bisa walaupun misalnya sudah terbit dia, nah akhirnya nanti jurnal mengeluarkan statement bahwa paper ini tidak lagi dinyatakan terbit, jadi ditarik kembali. Ada kejadian seperti itu. Ya, jadi bukan berarti misalnya kalau ada masalah nggak bisa diurus, ya bisa. Asalkan makanya kalian ketika kalian melakukan penelitian, semua risip, semua tanggal-tanggal, makanya kan kalau melakukan penelitian kan kita harus jelas timeline-nya, ya kan? Timeline-nya bagaimana itu harus semua kita simpan dengan baik. Supaya apa? Supaya kalau ada kejadian seperti ini, kita bisa nyatakan, oh ini kerjaan saya, apa buktinya? Ini buktinya, saya ada timeline-nya, ini dia notebook. Makanya kalau biasanya kalau kita di penelitian di lab-lab yang besar, kita itu biasanya ada buku, ya kan? Nah buku itu jadi kita catat setiap kita melakukan eksperimen, kita masuk, langsung kita ambil buku itu, kita catat tanggal berapa, jam berapa, apa judul dari eksperimen yang kita lakukan, bagaimana kita mengerjakannya. Nah itu bisa dijadikan bukti, ya. Nah, jadi kita bisa bilang ini buktinya, ini saya ada notebook lab saya, ya kan. Di sini tertera tanggal berapa. Nah ini dia prosedur yang saya kerjakan. Nah, baru kan biasanya kita tulis bahwa di notebook itu kita tulis juga, oke, sampel dikirim tanggal segini. Nah, ditambah lagi kan pasti yang menerima sampel itu akan mengeluarkan resip kan, tanda terima. Nah, jadi hal itu semua akan mencegah data kita dipakai oleh orang lain, ya. Tapi kalau terlanjur kecurian pun, yaitu kalau kita semuanya lengkap, barang buktinya barbuk, ya, barbuk kita sudah melakukan eksperimen itu, pasti akan bisa kita selamatkan, ya. Oke, Irfan? Baik, Ma'am. Oke. Nah, sekarang di sini disebut the cover letter should provide explicit assurance that the manuscript is not under consideration for publication and has not published elsewhere. Nah, jadi artinya apa itu? Artinya apa? The cover letter should provide explicit assurance that the manuscript is not under consideration for publication and has not published elsewhere. Jadi artinya di cover letter itu harus kita nyatakan bahwa publikasi yang kita masukkan ini tidak dalam review di jurnal lain, itu pertama. Yang kedua harus kita nyatakan juga bahwa belum pernah diterbitkan. Nah, makanya kita nggak boleh seperti ini. Kita melakukan penelitian. Nah, kita menulis paper. Nah, paper yang sama ini kita kirim ke 2 jurnal. Nggak boleh seperti itu. Dalam waktu yang bersamaan. Nggak boleh. Nah, kecuali misalnya sudah ditolak di satu paper, kita perbaiki dikit, kita kirim ke jurnal lain, itu boleh. Tapi kalau misalnya dalam waktu bersamaan kita kirim ke 2 jurnal, itu nggak boleh. Makanya di sini di cover letter harus kita nyatakan secara eksplisit, ya, bahwa manuskrip kita itu tidak dalam under review publikasi yang lain, pertama. Kedua, belum pernah dipublikasikan. Nah, itu harus kita nyatakan bahwa dia belum pernah dipublikasikan. Jadi nggak bisa ada satu pekerjaan sudah pernah kita publikasikan, kita masukkan lagi ke jurnal lain. Nggak bisa gitu. Itu yang kejadian kemarin Rektor USU kan. Rektor USU itu pernah ada kejadian, dia papernya pernah diterbitkan dalam bahasa Indonesia, baru ditranslate-nya ke dalam bahasa Inggris, terbitkannya tempat lain. Nah, itu nggak boleh, ya. Makanya harus di sini di cover letter harus kita sebutkan bahwa tidak pernah dipublish di tempat lain, ya. Kalau beda bahasa itu pun udah dianggap pernah dipublish, ya. Oke. Nah, sekarang apa manuskrip komponennya, teks komponennya? Pertama title. Nah,
Title itu pertama dia harus akurat menyatakan apa isi dari paper kita. Kedua harus jelas. Ketiga dia harus concise. Apa itu concise? Waktu kita bahas Inggris kimia, kita udah belajar apa itu concise. Masih ingat nggak arti concise? Ya kan, semester lalu kita kan banyak yang bilang concise, concise. Nah, masih ingat nggak kalian apa arti concise? Singkatan memang. Oh, concise bukan singkatan, tapi singkat ya. Nah, jadi bukan singkatan, singkat. Beda singkatan sama singkat ya, ya kan? Nah, Iya, Mem. di sini dia harus akurat, harus jelas, harus singkat. Nah, makanya ada minimumnya kan, kalau di tesis kalian nanti nggak boleh lebih dari 20 kata judulnya ya. Nah, yang kedua nggak boleh ada nomor part ya, nomor seri nggak boleh ya. Baru nggak boleh ada kata novel atau verse. Nah, baru abbreviation or akronim juga nggak boleh, kecuali ya kemarin kan saya bilang kecuali dia sudah familiar orang make ya. Oke. Sekarang author list kan biasanya ada beberapa nama pengarang. Nah, author list itu biasanya ya kan yang ditulis adalah contohnya dia inisial dari first ya, baru last name-nya. Nah, ini contohnya misalnya namanya seperti ini. John R. Smith. John R. Smith bisa kita tulis J.R. Smith. Ya. Oke. J.R. Smith. Nah, jadi tapi nggak boleh si S-nya yang kita, S ini kan kayak nama belakang, last name kan. Nah, nggak boleh nama belakangnya yang kita buat inisial. Nah, justru nama belakangnya harus penuh ya. Nah, kenapa? Karena nanti berdasarkan indexing, misalnya kita tulis Smith, nah, gampang dia ya. Tapi kalau John, nah, susah kan banyak. Nah, jadi makanya harus nama belakang yang tidak disingkat. Nah, jadi makanya di sini misalnya contohnya adalah J.R. Smith ya. Nah, deceased person who meet the criteria for inclusion as co-author should be included. Nah, jadi kadang-kadang misalnya ada orang yang tiba-tiba meninggal, ya kan? Nah, tapi sebenarnya papernya lagi proses mau masuk. Nah, jadi gimana? Apa berarti dia nggak boleh lagi dimasukkan? Kalau misal kontribusinya sangat besar dalam paper itu, nggak boleh kita hilangkan namanya walaupun dia sudah meninggal. Ya, tetap harus kita masukkan. Kalau misalnya dia meninggal ketika kita dalam proses memasukkan jurnal tersebut, nah, kita mau memasukkan, sudah selesailah manuskripnya. Selesai manuskripnya, ketika kita mau memasukkan meninggal dia misalnya. Nah, tetap kita masukkan namanya. Nah, teman saya ada dulu kan, dia meneliti ke Inggris, ya, meneliti ke Inggris. Nah, dia pergi ke Imperial College. Nah, kalau kalian baca Imperial College itu dia sekolah bergengsi itu di Inggris ya, Imperial College. Nah, dia udah lulus S3, nah baru dia meneliti, pergi ke Imperial College. Nah, nggak tahu kenapa dia bunuh diri. Nah, bunuh diri ya. Terus ternyata ketika dia bunuh diri itu ada manuskripnya yang dalam preparation, ya, dalam preparation. Nah, dia udah meninggal. Nah, tetap namanya dimasukkan ke dalam paper itu, ya. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa kalaupun misalnya si pengarang itu meninggal, ya, kalau memang kontribusinya sangat besar ke paper tersebut, nggak boleh kita hilangkan kontribusinya, ya. Nah, jadi makanya di sini deceased person who meet the criteria for inclusion as co-author should be so included, ya. Oke. Nah, baru di sini tapi dibuat di sini with an author information note indicating the date of death.
Nah, jadi harus ditulis di situ bahwa si author tersebut, nanti di footnote ya, di footnote ditulis bahwa author ini sudah meninggal gitu ya. Oke. Nah, tapi tetap harus kita masukkan kalau memang kontribusinya sangat banyak gitu ya. Makanya teman saya itu dia meninggal tahun 2019 ya, apa 2018. Nah, 2018 dia meninggal. 2019 masih keluar banyak papernya, ya. Nah, jadi maksud saya itu juga hal-hal yang perlu kita ketahui. Kenapa Bu? Kan nggak mungkin lah hal-hal terjadi seperti itu. Kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu. Jadi kita perlu tahu juga peraturan-peraturannya. Supaya apa? Supaya jangan sampai walaupun teman kita itu sudah meninggal gitu ya, jangan sampai kontribusinya terhadap pekerjaan kita tidak kita hargai ya, tetap harus kita hargai. Oke. Nah, baru di sini at least one or optionally more than one author must be designated as an asterisk as the authors to whom reader correspondence regarding the published manuscript may be addressed. Nah, itulah yang corresponding author itu. Kadang-kadang corresponding author bisa lebih dari satu, ya bisa dua, ya. Tidak harus satu orang yang jadi corresponding author, tetapi boleh lebih dari satu. Tapi makanya di sini disebut at least one or optionally more than one. Nah, jadi boleh paling enggak satu, tapi boleh juga lebih dari satu. Oke? Baru di sini the full name and email addresses of all co-author must be provided on the author and institution page upon submission of the manuscript in the ACS Paragon Plus Environment. Nah, ACS Paragon Plus Environment inilah yang ketika kalian mau memasukkan, kalian kan harus login dulu kan? Login. Nah, sebelum login itu kalian harus ketikkan dulu siapa aja nama authornya, di mana institusinya. Jadi baru di situ jelas. Nah, tapi urutan si author dengan institute page ini harus sama di semua tempat. Ya, makanya di sini disebut addition or deletion of an author or authors after submission of the manuscript requires justification from the corresponding author and is subject to approval by editor. Jadi misalnya ternyata ketika kalian masukkan jurnal tersebut, belakangan kalian merasa teman kalian ini sebenarnya tidak banyak kontribusinya. Jadi kalian mau hapus saja. Atau misalnya ternyata dia ada melanggar kode etik akademik. Bisa kan? Dalam proses ketika kalian sudah masukkan manuskrip kalian, ternyata ketahuan dia melanggar kode etik dari akademik. Misalnya ketahuan ternyata pada bagian dia itu dia melakukan plagiarism gitu ya. Nah, jadi otomatis kalian kan harus mengeluarkan dia. Nah, jadi proses mengeluarkan nama teman kalian yang kalian rasa kurang tepat itu pun harus ada persetujuan dari corresponding author pertama. Kedua, harus kalian meminta persetujuan dari editor. Ya. Persetujuan dari editor. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Mem. Tidak ada. Kita lanjut ya. Dulu ya, kita masih ada beberapa menit lagi, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke abstrak, ya. Nah, abstrak ini apa isinya? All manuscript, jadi semua jenis manuskrip, baik itu communication atau artikel, must contain an abstract. Nah, jadi semua manuskrip itu harus ada abstraknya. Abstrak itu apa isinya? Ternyata abstrak itu istrinya summarize the reason of the work. Pertama, kenapa kamu melakukan itu? Nah, kedua, apa hasil yang paling signifikan? The most significant result. Nah, ketiga, apa kesimpulannya? Kesimpulannya pun harus kamu mention di abstrak. Nah,
baru ada persyaratannya juga bahwa abstrak nggak boleh melebihi 250 kata. Ya. 250 kata. Nah, jadi di sini pasting the abstract in the box on the web submission page does not replace the need for including an abstract in the manuscript document. Jadi misalnya ketika kalian memasukkan jurnal itu ada di situ tempat. Kalian copy paste, masukkan abstrak kalian di tempat itu, ya kan? Tapi bukan berarti kalian sudah masukkan abstrak itu di tempat kalian submission itu, bukan berarti kalian hilangkan yang di dokumen kalian. Nah, di dokumen Word itu, walaupun kalian udah copy paste ke bagian proses submission itu, bukan berarti kalian harus mendelete yang ada di dokumen. Ya, oke, itu abstrak. Nah, baru text article. Nah, teks artikel ini disebut the first paragraph of an article should explain the motivation for and import of the work. Nah, jadi sebenarnya beberapa paragraf itu harus kalian jelaskan apa sebenarnya motivasi kalian melakukan penelitian itu. Nah, itu pertama, apa motivasinya. Kedua, kenapa itu menarik untuk orang-orang di bidang kimia. Ya. Nah, tapi sekali lagi walaupun dia satu paragraf nggak boleh excessively increase the length of the article. Nah, jadi nggak boleh gara-gara kita mau menulis motivasi kita melakukan riset itu, kenapa itu penting, akhirnya panjangnya penelitian kita itu jadi berlebihan, nggak boleh. Makanya harus lagi concise, selalu concise ya. Nah, baru di sini extensive review of the literature cannot be accepted. Nah, jadi makanya literaturnya pun nggak usah berlebihan kali ya. Kalaupun kalian melakukan literatur review, cukuplah dia dikit concise juga, karena di sini disebut extensive review of the literature cannot be accepted. Karena kalau terlalu ekstensif nanti literatur review kalian, otomatis jadi ada kecenderungan jadi plagiat. Nah, karena berarti isi introduction kalian itu hampir semuanya adalah isinya berdasarkan artikel orang lain. Nah, jadi makanya di sini extensive review of the literature cannot be accepted. Nah, baru di sini thoughtful use of schemes and figures ya is recommended. Jadi ketika kalian meletakkan gambar, ya kan, pastikan kalian menulis bahwa figure 1 itu penjelasannya apa sih isi figure 1 itu. Nah, makanya di sini thoughtful use of schemes and figure is recommended. Kalau kalian hanya buat figure 1, figure 1, nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena berarti nggak jelas ya. Jadi makanya setiap figur itu harus kalian jelaskan ya, tentunya dengan singkat apa isi dari gambar tersebut. Ya. Nah, baru di sini well-known procedures should be designated by name or literature reference to them should be given. Jadi kalau ada prosedur, metodologi yang orang lain yang kembangkan tapi kita pakai, ya, kita pakai untuk mencapai produk kita ini, ya kan? Nah, kita hanya sebutkan bahwa prosedur ini di-develop, dikembangkan oleh ini. Nah, jadi makanya harus kita sebutkan siapa yang mengembangkan prosedur kita itu, metodologi. Jadi sebutkan aja namanya, nggak perlu kita jelaskan seperti apa. Nah, baru experimental result are of lasting value and should be clearly and logically presented in separate section. Ya, jadi berarti hasilnya, nah, itu biasa satu bagian aja. Nah, di hasil itulah kita nyatakan, disitulah pentingnya penelitian kita, hasil penelitian itu. Kenapa? Disitulah hasil-hasil yang kita dapatkan itu kita jelaskan. Ya, makanya di sini are of lasting value and should be clearly and logically presented. Nah, jadi ketika kita menulis experimental result itu dia harus secara runut dia. Ya. Misalnya kita mulai dari sintesis. Nah, kita jelaskan sintesisnya seperti ini. Nah,
buktinya bahwa hasil dari sintesis ini berhasil adalah terdapat di figur 1 yang merupakan spektrum NMR dari senyawa yang sudah kami buat. Nah, jadi kalian jelaskan apa buktinya dari NMR ini terlihat ada ini senyawa yang ini. Nah, itulah Bu. Nah, seperti itu. Jadi secara logik kita menjelaskan, ya kan, menjelaskan apa yang merupakan hasil dari penelitian kita. Oke. Nah, baru result and discussion. Nah, result and discussion itu adalah lanjutan dari experimental result, ya. Kita jelaskan kenapa kok hasilnya bisa seperti ini. Nah, ini karena seperti ini. Nah, itu kita jelaskan di result and discussion. Nah, baru di sini the addition of a conclusion section at the end of paper. Nah, dia conclusion itu harus briefly summarize. Nah, jadi secara singkat kita secara concise lagi kita singkatkanlah hasilnya. Nah, baru apa kesimpulan utamanya. Nah, selanjutnya bisa juga kita sebutkan kira-kira apa yang akan kita rekomendasikan selanjutnya, ya. Nah, itulah dia isi dari papernya. Oke. Oke. Apa yang ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Mem. Silakan. Kan itu kan kalau kita buat paper gitu kan, Mem. Itu kan ada ISN-nya kan, Mem. ISN. Oh, ISN. Itu berpengaruh nggak dengan paper kita, Mem? Maksudnya kalau misalnya lebih besar ISN-nya atau gimana gitu, Mem? Oh, ISN itu kan hanya menandakan bahwa paper kita sudah dipublikasikan. Itu kan hanya nomor aja. Kenapa nggak ada pengaruhnya itu? Itu kan hanya identifikasi. Kayak kalian di KTP ada nomor induk kependudukan kan? Nah, ISN itu nomor induk, nomor publikasi aja, ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan kualitas paper kalian, ya. Itu pertanyaannya. Iya, Mem. Ya, jadi bukan ada. Kalau kalian mau lihat bagaimana kualitas paper kalian, berarti kalian yang harus kalian lihat adalah berapa citasinya. Ya. Kalau banyak yang mensitasi paper kalian, itu salah satu tanda, ya, salah satu tanda bahwa paper kalian berkualitas. Kenapa? Karena berarti kan banyak orang pengen mengulangi pekerjaan yang sudah kalian kerjakan, ya. Nah, itu kualitasnya. Yang kedua ya, kalau misalnya pertama kalian sudah berhasil terbit di JACS, itu aja udah menandakan paper kalian berkualitas. Kedua, sesudah terbit di JACS, banyak lagi mensitasi. Udahlah, berarti memang sudah mantap kali lah pekerjaan kalian, ya. Oke? Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, karena ini bulan puasa, kita nggak perlu lama-lama di Zoom, ya. Nah, kita akhiri. Dia pun nggak ada. Kenapa? Kenapa Aldi? Aldi pakai Y? Enggak, Bu, maaf, Bu, salah. Salah. Oke, ya udah. Sampai jumpa. Berarti kita minggu depan sudah mulai libur ya? Sudah ya? Sudah. Dari Rabu sudah libur. Ya udah, berarti sampai jumpa 2 minggu lagi. Selamat merayakan Idul Fitri untuk merayakan, ya. Oke, bye.